periksa dulu kerapiannya. Yang tidak pakai songko, coba. Ura, songkonya. Berdoa dimulai. Ansari, Anggrek. Oke, terima kasih Abdul Wahab. Audrey, sakit. Kontrak belajarnya yang pertama, ya sama seperti pertemuan sebelumnya, tidak boleh ribut pada saat pembelajaran berlangsung. Masih ingatkah kalian materi pada pertemuan sebelumnya? Masih ya? Ya. Apa perbedaan rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka seperti pada gambar di atas? Jika rangkaiannya terbuka maka lampunya mati. Jika rangkaiannya tertutup maka lampunya menyala. Oke, kita beri aplaus dulu untuk mengapa kita penting mempelajari materi kita pada pertemuan kali ini, ya. Karena dengan mempelajari materi pada pertemuan kali ini tentang rangkaian listrik, maka kita akan tahu proses penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti kita bisa menjelaskan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian penilaian ada 3 yang Ibu gunakan. Pertama, sikap, ya. Sikap itu akan Ibu nilai selama proses pembelajaran berlangsung. Ibu akan mendemonstrasikan rangkaian listrik, ya. Diperhatikan baik-baik. Nanti setelah ini kalian bisa mengajukan pertanyaan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Lampunya menyala. Oke. Ada yang bisa mengajukan pertanyaan atau ada yang mau bertanya terkait simulasi yang Ibu lakukan tadi? Ya, Rizky coba maju ke depan. Dari situ saja boleh, tidak apa-apa. Oke. Bentar. Kenapa dikit satu jika salah satu lampu dicabut, lampu yang lain mati? Sedangkan dikit 2 jika salah satu lampu dicabut, lampu yang lain tetap menyala. Kita beri tepuk tangan dulu buat atur proses diskusinya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membagikan yang bagian belakang? Oke, ya. Kelompok apa tadi? Kuning. Kelompok kuning sudah berhasil, ya. Oke. Silakan dilanjutkan sesuai perintah yang ada di RKPD-nya, ya. Jangan lupa nama kelompoknya sudah. Oke, kelompok yellow luar biasa, ya. Sudah ada nama kelompoknya.
kelompok kuning 2 orang menjaga standnya. Ya, kelompok biru juga sama. Yang teratur, jangan ribut ya. Ya, silakan bertanya kepada teman yang menjaga standnya. Yang tertib. Ya. Oke, ya. Setiap kelompok itu nanti mendapatkan nanti yang jaga bisa membacakan jumlah seniornya ya, atau menghitung jumlah seniornya. Oke, kita tepuk tangan dulu semuanya aktif ya, kayak luar biasa. Bertanya, wajib bertanya ya, dan yang menjaga standnya wajib menjawab. Sudah berapa kelompok yang berkunjung? 2. Ayo berpindah ke silakan yang mau menyimpulkan. Oke. Pada percobaan ada 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu diputuskan, lampu lain akan mati. Sedangkan rangkaian paralel, jika salah satu lampu diputuskan, maka lampu lain tetap menyala. Oke, kita lagi satu kelompok untuk menyimpulkan. Ya, kelompok yang habis. Kesimpulannya ada di depan. Ya, boleh maju ke depan. Kalau rantai lampu yang satu dicabut dan lampu lainnya mati, itu disebut rangkaian seri. Kalau lampu satu dicabut dan lampu lainnya tetap menyala, disebut rangkaian paralel. Oke, kita ibu tampilkan video sebagai penguatan ya, untuk memperjelas apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Saksikan animasi berikut ini ya. Selamat belajar. Hai Bota, tahukah kamu jika alat-alat elektronik yang ada di ruang ini membutuhkan energi listrik? Oh jelas, aku tahu lah. Alat elektronik seperti komputer, TV, AC, kulkas, kipas angin, dan sebagainya tidak akan berfungsi tanpa adanya aliran listrik. Pintar kau Bota. Yuk kita belajar lebih dalam
lagi materi tentang aliran listrik. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor, dan sumber listrik. Yuk sekarang kita siapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik. Yang pertama, saklar, berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik. Yang kedua, baterai, berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga, kabel, berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Dan yang keempat, lampu, berfungsi sebagai alat berubah energi listrik menjadi cahaya. Yuk sekarang kita rangkai menjadi rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Rangkaian seri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan rangkaian seri yang pertama, hanya memerlukan sedikit kabel. Dua, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lainnya. Kelemahan rangkaian seri, boros. Bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Baterai akan lebih cepat habis. Rangkaian seri biasa digunakan pada senter satu lampu untuk menciptakan cahaya yang terang. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Berikut ini merupakan keuntungan dan kelemahan rangkaian paralel. Keuntungan rangkaian paralel yang pertama, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Dua, bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Yang ketiga, lebih hemat listrik. Sedangkan kelemahan rangkaian paralel, yang pertama, memerlukan banyak kabel. Dua, lampu lebih redup. Dan kelemahan yang terakhir, rangkaian listriknya lebih rumit. Nah, demikian pelajaran kita tentang rangkaian listrik. Agar kalian tidak ketinggalan informasi, silakan subscribe channel Sugesti Sukses 13. Terima kasih. Oke, paham ya. Kesimpulannya ya. Kesimpulan untuk pertemuan kita pada materi rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian paralel adalah rangkaian disusun secara sejajar, sedangkan rangkaian seri adalah rangkaian disusun secara berderet. Nah, sekarang kita masuk di post test. Kertas yang tadi Ibu suruh simpan ya, selembarannya. Silakan diambil kemudian dijawab pertanyaan yang ada di depan. Oke, silakan. Sekarang kita sama-sama melakukan refleksi. Sangat senang karena pembelajaran hari ini sangat menarik. Presentasinya menggunakan kunjung kelompok. Pertemuan selanjutnya, anak-anakku sekalian bisa membuat rangkuman mengenai materi hukum Kirchhoff. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.